Ya kan? Iya. Coba Nafis bedakan antara apa tuh? Enggak itu kan. Ini Ini dia udah otomatis aja, nggak pernah pakai lagi. Namanya bikin sendiri. Ini bikin sendiri tuh. Dapat apa yang dikara-kara, bikin sendiri. Kan hemat. Kalau dibeli berapa tadi bilang? Berapa itu? 30 ribu tuh. Ya. Ada enggak? Ada apa sama enggak ada? Hah? Ada enggak dalilnya tentang sebelum baca Quran kita baca auzubillah? Di surat apa itu? Itu yang prinsip-prinsip dia. Fundamental itu. Esensial ya, esensial. Yang sangat penting itu perlu juga lah dibahas. Mana dalilnya? Kenapa kamu harus baca auzubillah pula sebelum ngaji? Asal ngaji baca auzubillah. Memangnya ada di perintah? Apa jawabnya? Memangnya diperintah oleh Tuhanmu baca auzubillah, setiap baca Quran baca auzubillah, baca auzubillah, baca auzubillah. Mana? Coba kamu tunjukkan katanya. Kalau kamu memang mengaku salaf misalnya. Apa perbedaan muslim salafi dengan muslim tak salafi? Bedanya di bidang ilmu. Ilmunya itu yang menonjol. Kalau orang tak salafi nak butuh dalil dia, yang penting aku ikut-ikutan. Bondong iya, bondong dada. Orang tersorong awak tataga, bahasa Minang loh. Ikut-ikutan. Kemana angin berembus, kemana kuatnya. Nah, disitulah dia. Apa begitu cara beragama? Enggak. Berapa pertanyaan dikubur? 3. Salah satunya? Siapa nama? Man rabbuka, man nabiyuka, ma dinuka. Jadi dinuka itu ma'rifatuddin bil adillah. Ma'rifatuddinil Islam bil adillah. Apa bil adillah? Bil adillah. Iya. Nggak ada tahu juga. Tengok nanti. Ini kan direkam di upload nanti nih. Habis ini di upload langsung. Adillah dalil, jamak dari dalilun, adillatun. Adilun, dalilun, dalilani, adillatun. Mengenal Islam itu pakai dalil. Jangan pakai dengkul. Tahu dengkul? Tahu. Mana dengkulnya? Dalilnya? Dalilnya di Tuh yang di samping antum. Ini dalilnya. Ini dalil kan? Dalil-dalil itu artinya mana yang menunjukkan ke arah itu. Misalnya kita suruh baca auzubillah, mana yang menunjukkan? Coba tengok surat An-Nahl. An-Nahl surat 16 ayat 98. Nah, itu dalil yang menunjukkan tentang butuhnya atau perintah untuk baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ada Pak? Tengok-tengok nanti kalau malas ngafal lagi, malas mencatat lah catat. Diulang-ulang lagi. Kami tidak minta apa doh. Tidak minta apa namanya? Subscribe. Tidak minta pula komen, tidak minta di share pula. Yang penting pelajaran yang dipelajari ini diulang lagi biar lengket di kepala. Kan sayang-sayang diupload nggak dipakai. Rumah dibangun cantik-cantik terus nggak ditempati, nggak dihuni. Apa katanya? Maka apabila engkau hendak membaca Quran, mohonlah perlindungan pada Allah dari setan yang terkutuk. Ya, coba baca yang dalil Qurannya. Sebelum artinya kita baca juga teks nasnya, ya. Iza qara'tal Qur'ana fasta'iz billahi
billahi minasyaitonir rajim. Jelas-jelas itu. A'udzubillahi minasy. Apa artinya tadi apa? Maka apabila engkau hendak membaca Al-Quran, maka mintalah. perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Jadi a'udzubillah itu artinya apa? Auzubillah. Kalau fasta'iz billah mintalah perlindungan. Maka kita minta a'udzubillah. Saya meminta perlindung kepada Allah. Melindung dari apa? Melindung dari setan yang terkutuk. Dari godaan setan yang terkutuk. Setan itu menggoda ya? Ya. Mana dalilnya menggoda? Surat An-Nas. Apa godanya? Syarril waswas. Waswas syar. Bisi-bisi jelek. Bisik-bisik. Coba tengok surat Al-Nas ada itu ya? Ada Nas itu? Qul a'udzu birabbin nas, katakanlah aku memohon perlindungan kepada pencipta manusia, Malikin Nas. Malikin Nas seperti Malik penguasa. Penguasa siapa? Penguasa manusia. Iya. Pencipta manusia, penguasa manusia, aku berlindung kepadanya. Terus apa lagi? Ilahin Nas, apa ilah? Ilahin nas. Ilahin nas. Ilahin Nas artinya tidak sekolah. Tidak masuk mutiara itu. Masuk pun mutiara enggak ulah tahu ya kan, karena enggak dipelajari. Tapi Islam itu dipelajari dengan dalilnya. Ma'rifatud dinil Islam, diketahui Islam itu pakai dalil-dalilnya sekalian. Udah sekolah enggak juga tahu ya. Berarti enggak sekolah Islam mutiara ya. Sekolah Islam tuh ya. Nah, cendana ya. Sekolah Islam tuh. Enggak semuanya. Sekolah Katolik juga. Kristen ada juga Islam. Ada. Kalau bisa kita belajar ilmu. Apa ilmu? Qala Allah, qala Rasulullah. Selain qala Allah, qala Rasulullah itu bukan ilmu. Tapi waswas setan. Siapa yang bilang nih? Allah. Para sahabat. Ya, asar sahabat tuh siapa yang bilang lit? Was-was setan itu siapa itu? Tahu? Awi tahu turun lagu. Entah dari nabi, entah sahabat. Sahabat asar sahabat. Yang dikatakan ilmu itu kalau Allah, kalau Rasulullah. Adapun selain kalau Allah, kalau Rasulullah siapa? Apa itu? Adapun selain kalau Allah, kalau Rasulullah adalah was-was Apa was-was? Bisik-bisik setan. Mana dalilnya? Surah An-Nas deh. Min syarril waswasil khannas. Allazi yuwaswisu fi sudur. Apa arti allazi yuwaswisu fi? Allazi yuwaswisu fi apa artinya? Allazi yuwaswisu fi suduri. Allazi itu artinya yang yuwaswisu fi, yang mewaswasi, yang membisik-bisik, yang memberikan bisik-bisik. Was-was itu bisik-bisik. Ya. Kamu ingat kuncimu ketika sholat, kita dibilangnya itu. Kamu ingat duitmu berapa tinggal. HP-mu di mana? Nanti dicuri sama orang, nanti di mana kamu taruh ya? Padahal sebelumnya nggak ingat HP. Begitu sholat, iya ya, HP ku masih belum kumasukkan ke dalam tas. Duitku masih terletak dekat makanan tadi, makan tempat kita makan. Jangan-jangan nih makan diambil orang nanti nih. Itu aja disibukkan. Nah, jadi enggak jadi kita khusyuk kepada Allah. Pernah ngalami itu enggak? Pernah lah. Masa enggak pernah hebat kali. Orang sok suci namanya. Sok suci ya. Mau sok suci? Enggak kan? Terus terang aja lah. Kalau iya.
Kita merasa Saya merasa kita tidak merasa suci, tidak bersih dari godaan. Pasti godaan itu datang. Tidak bersih manusia itu kecuali didatangi oleh malaikat, oleh iblis. Mana dalilnya tuh? Summa la'atiyan. Coba tengok surah Balid. Al-A'raf ada tuh? Al-A'raf mah? Cari. Ada Quran lagi. Summa la'atiyannahum. Al-A'raf surah ayat ke-30 nah tuh. Coba baca ayat 30. Kamu dipaksa nengok. Walau taro Ayat berapa? Surah apa itu? Al-A'raf sebelahnya. Ayat 30. Waswasahuma. Coba. Farikun Fil jannah fariqum fis sa'ir. Oh, ayat 40. Coba. Di situ ada fawaswasahuma tuh. Keduanya diwaswasi, dibisik-bisiki waswas itu. Wastakbaru. Wastakbaru anha ya. Coba kita tengok ya. Oke. Coba. Bagaimana setan itu mendatangi manusia? Tengok ya. Bagaimana si setan itu mendatangi manusia, kemudian manusia itu nggak bisa lepas dari ayat 20. Wa qala khruj unzur, ini dia. Sumala atiyanna, ayat 17 rupanya. Ketika iblis diusir, qala fahbit minha fama yakunu laka. Ayat 3 balik dulu kan? Ayat 11-nya pertama dulu, ayat 10 dulu ya. Ayat 11, walaqad khalaqnakum summa sawwarnakum dan sungguh-sungguh kami telah ciptakan kamu wahai manusia, kata Allah. Summa sawwarnakum, kemudian kami bikin face kalian. Apa face? Sawarna. Suar tu face. Face tu wajah. Kami bentuk wajahmu. Coba kalau nggak dibentuk Allah, sama semua gimana? Muka Abi, muka Noval sama Nabil sama. Kira-kira bisa bedakan? Muka Abi dengan muka Umi sama, gimana kira-kira? Di mana kita bisa bedakan itu? Karena face. Muka Amah dengan muka Umi beda tak? Beda. Sama muka Anti? Beda. Coba kalau tidak dibikin sawarna, tidak dibentuk face-nya, kira-kira bisa bedakan Umi sama Anti sama aja bentuknya, sama nenek sama juga bentuknya. Gimana lah? Untung Allah membeda-bedakan bentuk-bentuk itu sikit-sikit. Berapa miliar jumlah manusia, nggak ada yang sama mukanya ya? Iya. Siapa yang kuasa itu? Siapa yang mampu membuat bisa membedakan sikit-sikit itu sehingga orang bermanfaat baginya? Bermanfaat bagi orang untuk menentukan si fulan. Coba kalau si maling dengan orang nggak maling sama bentuk mukanya gimana? Orang nggak maling kena gebuk nanti. Padahal yang maling si fulannya, yang kena gebuk yang nggak maling. Aduh, nggak adil lah. Itu gunanya salah satu nikmat Allah bikin beda-beda antara muka satu orang dengan yang lain. Muka seseorang dengan muka seseorang lainnya tidak ada yang sama satupun. Nah ini dia. Walaqad khalaqnakum summa sawwarnakum summa qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu. Kemudian kami berkata kepada malaikat, sujudlah kamu wahai malaikat kepada Nabi Adam. Maka para malaikat pun sujud kecuali illa iblis. Ada nampak itu? Belum? Ayat 10 Al-A'raf ayat 11. Illa iblis. Sungguh telah kami ciptakan kamu. Syukur tak antum diciptakan Allah? Syukur. Dibedakan dari muka yang lain.
dari muka gembel. Coba dibentuk muka gembel, muka mencuri kemarin. Ini yang mencuri kemarin ya, sama bentuknya. Rupanya nggak ada satupun yang disamakan. Itulah hikmah kalau kita dibedakan bentuk-bentuknya sikit-sikit. Ya, jadi yang maling dan yang tidak maling beda dia. Itu nikmat untuk untuk polisi itu. Coba polisi suruh nyari orang, mukanya begini, dicarinya muka yang selain ini, beda jadinya. Itu banyak muka itu ditandain, ya, dikasih bentuk oleh Allah supaya orang bisa membedakan satu sama lain. Nikmat dah nih. Tapi orang jarang bersyukur ya. Dikasih cantik-cantik wajahnya, ganteng-ganteng, tapi tidak bersyukur dia. Padahal kalau seandainya sama aja bentuk muka orang, kasihan dia. Orang yang tidak maling jadi tertuduh maling karena sama serupa. Oke ya. Summa sawwarnakum summa qulna lil malaikati isjudu li Adam. Kemudian kami berkata kepada malaikat, kata Allah. Allah berkata kepada malaikat, sujudlah kalian kepada Adam. Maka seluruhnya para malaikat sujud kecuali iblis. Lam yakum minal sajidin. Dia, si iblis ini tidak termasuk orang-orang yang bersujud, padahal dia di jamaah malaikat ketika itu. Berada di situ ya sujud. Siapa saja yang dikena perintah karena dia dalam kelompok di situ, ya disuruh sujud lah. Ini satu hikmah tahu. Kalau kita musafir. Contoh, Abi kan sering ya? Sering dulu ke Masjid Ibnu Abbas, ya kan? Ikut sholat tarawih, sholat isyanya sudah ada di sini kan? Ya. Kemudian kalau orang sholat, sementara kita nggak ngapa-ngapa di tempat sholat masjid itu, kita harus ikut sholat juga. Itu yang sunnah, ngerti? Nah, dengan tuh ya. Jam berapa pulang tadi? Jam 5 baru berarti masuk ya. Jam 5 itu nyampe. Nyampe jam 5. Sini. Pulangnya jam 4. Ya. Siapa yang jemput? Umi. Oke. Kemudian bagaimana caranya setan itu datang? Nah, ini dia. Summa la'atiyannahum ayat 18, 17. Ya. Karena sudah perjalanan panjang disuruh keluar, kemudian iblis meminta tangguh jangan sampai dimatikan sampai kiamat untuk menggoda Nabi Adam. Bagaimana caranya? La'atiyannahum ayat 18 ini. Ayat 17. Kemudian sungguh-sungguh akan saya akan mendatangi mereka. La'atiyannahum. Sungguh-sungguh saya akan mendatangi anak-anak Adam dan keturunannya min baini aidihim dari arah depan. Ya, wa min khalfihim dari arah belakang. Wa an aimanihim dari arah kanan. Wa an syama'ilihim dari arah kiri. Syama'il itu artinya kiri. Shimal, syama'il. Jamak dari shimal, syama'il. Aiman kanan. Shimal kiri. Jadi 4 penjuru angin. Dari muka, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Berapa jadi 4? Nah, dari atas dan bawahnya yang tidak bisa ya. Nah, dari arah mana tadi? Min baini aidihim dari depan nih, baini aidi. Di antara dua tangannya berarti depan itu. Wa min khalfihim dari belakang. Wa an aimanihim dari kanan, aiman dari kanan. Wa an syama'ilihim dari kiri. Begitu dari arah depan, dari arah belakang, dari arah kanan, dari arah kiri didatangi. Ada yang tidak didatangi nih? Kalau ada yang tidak didatangi, dia berarti boleh mencoret ayat 17 surat Al-A'raf. Jadi nggak ada orang yang bebas dari setan. Jadi didatangi setan. Makanya antum harus menyebut a'udzubillah min syarril waswasil khannas. Setiap manusia itu didatangi dari depan, dari belakang. Ini dia tadi. Surah Al-A'raf ayat 17. Ya. Dengar nanti lagi ya, ulang lagi ya.
Ya, wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum. Dan kamu wahai Allah Ta'ala, wa la tajid, kamu tidak akan dapati aktsarahum, kebanyakan dari manusia yang engkau ciptakan dari turunan Adam ini, kebanyakan apa? Kebanyakan dari mereka anak Adam ini syakirin. Wala tajid aktsarahum, kamu tidak akan dapati ya Allah kebanyakan manusia syakirin. Apa syakir? Bersyukur. Nah, kasihan ya. Pelajaran yang bermanfaat susah lagi ya, karena sudah diambil oleh pelajaran-pelajaran yang tidak bisa menyelamatkan kita dari Allah nanti. Kita harus belajar tipu daya setan bagaimana modelnya. Ya. Banyak disyukurilah, wajah kita ada diciptakan, kita diciptakan. Coba kita nggak diciptakan, bisa nggak makan? Menikmati enaknya nasi apa? Nasi geprek, ayam geprek. Apa lagi? Satu lagi? Yang enak-enak tuh apa namanya? Entah anggur kek, entah buah jeruk kek, apa lagi? Semangka, apa lagi yang enak semanto? Coba nggak diciptakan, bisa nggak makan? Kemana masuknya nanti kalau nggak diciptakan? Diciptakan kita bisa menikmati, bisa tidur, bisa enak, bisa ke Dumai, bisa ke Pekanbaru, bisa bermalam di hotel ya, di Wisma ya. Nah, diciptakan kita, syukur kita diciptakan. Kemudian dibentuk pula kita dengan bentuk yang berbeda dengan maling garong atau begal. Kalau sama bentuk muka kita dengan muka begal yang di Pekanbaru, nanti kita ditangkap sama polisi. Nah, ini begal kemarin ini bentuknya sama. Rupanya enggak ya. Alhamdulillah dibedakan ya bentuk muka seseorang ya. Iya. Oke, coba itu aja dulu. Jadi tidak ada bebas manusia dari 4 penjuru angin, 4 penjuru muka depan, belakang, kanan kiri, yang tidak ada atas bawah aja yang tidak ada ya. Nah, semua didatangi dari arah kanan, dari arah kiri, dari arah depan, dari arah belakang. Kemudian kamu pasti tidak akan mendapati kebanyakan dari keturunan Adam itu bersyukur. Bersyukur apa maksudnya nih? Pes? Apa maksudnya bersyukur? Kita memakai nikmat yang telah Allah. Tetapi tidak bersyukur berarti tidak dipakai sesuai pemberi nikmat. Allah banyak beri nikmat. Dikasihnya mata, dikasihnya hidup, dikasihnya sehat. Tapi enggak mempelajari agamanya. Bersyukur kah? Apa tujuan kita diciptakan? Tujuan kita diciptakan untuk kita bisa mencari duit. Jadi untuk beribadah dengan tauhid. Kalau syirik nggak diterima, tapi dengan tauhid diterima. Baru bisa kita bertauhid kalau kita belajar tauhid. Kalau nggak kenal apa itu tauhid apa syirik, kita jatuh kepada syirik, tidak termasuk orang bertauhid. Sementara tauhid itu adalah tujuan utama diciptakan manusia. Beribadah mengibadati Allah tanpa tauhid berarti sama dengan main-main lah. Main-main enggak tuh? Nah, enggak dinomor satukan Allah lah, berarti Allah itu nomor 2 jadinya. Nomor 3, nomor 10, sepele jadinya, meleceh jadinya. Mau Allah dileceh? Preman aja di nomor 2 kan, nomor 3 kan, dia harus dibesarkan dia. Diagungkan dia, di nomor 1 kan dia, di prioritas pertama kan dia. Juara mana yang enak? Juara pertama atau juara ketiga? Juara pertama. Nah, wahid itu nomor 1 itu enak dia. Tapi kalau nomor 3, nomor 10 nggak enak dia. Apalagi Allah. Di nomor 10 kan dia. Selain Allah didahulukan. Ya, agama Allah disepelekan. Agama Allah, sholat kan tiap hari sholat. Ngapain sholat terus? Besok ada lagi sholat zuhur, besok ada lagi sholat asar, besok aja lah.
Ngapain sering-sering kali? Sholat mah tiap hari, puasa tiap tahun. Ya kan? Nah, di nomor satu kanlah perintah Allah itu baru namanya ibadah itu. Itu orang yang belajar bisa itu. Kalau nak belajar mana bisa dia melaksanakan nomor satu tuh. Paling di nomor 3 kannya Allah, nomor 10 kadang ya. Coba mana surat yang dihafal tadi mana? Itu aja lah dulu sementara ini. 2 ayat terakhir mana? Masih 5 menit lagi nih. Udah 25 menit nih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Halaman ini dia ya. Wala tahsabanna ada farihi dah ya. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Bisa? Tidak bisa lagi? Tidak bisa? Farihin. Ya. Ya, wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim juga. Yalhaqu bihim min khalfihim. Masya Allah. Yastabshiruna bi ni'matin min Allah. Coba. Yastabshiruna bi ni'matin min Allah. Wa fadlu. Yastabshiruna bi ni'matin min Allah wa fadlu. Yastabshiruna bi ni'matin min Allah wa fadlu. Gitu ya. Coba. Peace. Yastabshirun. Bini'mah. Mereka bergembira ria dengan nikmat Allah yang berasal dari Allah dan keutamaannya. Wa annallaha. Lanjutkan. Wa annallaha la yudhi'u ajral mu'minin. Oke, dan sesungguhnya Allah tidak pernah menyia-nyiakan pahala, upah ya dari amalan orang-orang yang beriman. Ngantuk berat nih ya. Alladzina istajabu lillah. Ini kelanjutan 172. Alladzina istajabu lillahi war rasuli min ba'di ma asabahumul qarh lilladzina ahsanu minhum wattaqau ajrun azimun. Orang-orang yang menjawab, mengabulkan apa yang disuruh oleh Allah. Mastajabun, orang-orang yang mengikuti seruan dari Allah dan Rasul setelah mereka ditimpa oleh qarh, kesusahan. Ini peristiwa sesudah perang Uhud ini. Orang-orang yang istijab, alladzina istajabu lillah. Apa tulis artinya Coba kamu tengok lihat. Ya. Coba tengok tuh tuh. Cepat sikit. Alladzina istajabu 172 surat Al-Imran. Ini lebih baik lagi daripada menghadapkan wajahmu kepada HP. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Lid-dini hanif. Fitratallahi allati fataran nas 'alaiha. La tabdila li kalimatillah. Nah itu, hadapkan wajahmu, jangan hadapkan ke sini ya. Coba ulang. Allazina istajabu apa artinya? 172. Yaitu orang-orang yang istijab, yang mengabulkan.
yaitu orang-orang yang menaati perintah Allah dan Rasulnya. Mentaati. Oh, istijab itu memperkenankan, mengabulkan, mentaati, sama ya. Alladzina istajabu, coba baca. Alladzina istajabu lillahi walir rasul. Mana wali rasul? Enggak ada pakai wali rasul, war rasul aja nyong. Alladzina istajabu lillahi war rasul min ba'di ma asabahumul qarh. Ya. Lilladzina ahsanu minhum wattaqau ajrun 'adzim. Nah, coba ulang lagi dari 71 tadi. Yastabsyirun. Yastabshiruna bi ni'matin minallahi wa fadlin wa anna Allah la yudhi'u ajral mu'minin. Mukminin. Terus alladzinas. Alladzina istajabu lillahi walir rasul min ba'di ma asabahumul qarh. Lilladzina ahsanu minhum wattaqau ajrun 'adzim. Artikan. Mereka Yastabsyirun, bergembira ria. mereka bergirang hati dengan nikmat dan karunia Allah. Bergembira Dari ria, Allah. bergiram hati dengan nikmat Allah dari Allah dan keutamanya. Dan sungguh Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang beriman, Ya. yaitu orang-orang yang menaati perintah Allah dan Rasul setelah mereka mendapat luka-luka dalam perang Uhud. Nah, qarah itu luka-luka Orang-orang yang ditimpa oleh qarah. orang-orang yang berbuat kebajikan dan bertakwa di antara mereka mendapatkan pahala yang sangat besar. Ya, oke. Baru allazina qala lahumun nas ya. Coba terakhir aja. Allazina qala lahumun nas. Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ulang lagi. Allazina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana ya. wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Artikan orang-orang Yaitu orang-orang yang menaati Allah dan Rasulnya, yang ketika ada orang-orang yang mengatakan kepadanya, orang-orang Quraisy telah mengumpulkan pasukan untuk menyerangmu, karena itu takutlah kepada mereka. Ternyata ucapan itu menambah kuat iman mereka, dan mereka menjawab, cukuplah Allah menjadi penolong bagi kami dan dialah sebaik-baik penolong. Masya Allah. Oke. Barakallahu fikum. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dah, Masya Allah. Dari pagi sampai sore ya ngantuk lah ya kan. Barakallahu fik. Masya Allah.